kita akan spill tubuh titik nol, dan ini kita terus melangkah 4 karena sejarah legendanya tadi tidak adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita berada di nomor 2 dan kita akan spill tubuh titik nol dari sini. Nah, ini lokasi Ayat Tejum Group dan berdekatan dengan Bundaran Sumbu Barat dan Istana Wakil Presiden. Nah, ini juga harusnya space untuk pedestrian dan pesepeda, tapi belum dikerjakan karena jalan segmen 6C ini masih tahap 1. Nah, harusnya sampai sini batasnya nanti. Jadi jalan yang ini belum, lebarnya belum maksimal karena lebarnya sampai sini nanti. Ini tugu titik nol, dan ini adalah tonggak-tonggak Nusantara. Dimana jumlah tonggak Nusantara ini ada 34, karena pada saat penyatuan air dan tanah oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 14 Maret 2022 diikuti oleh 34 provinsi di Indonesia saat itu. Karena belum pemekaran, tapi saat ini sudah pemekaran jadi 38 provinsi, tapi jumlah tonggaknya tetap 34 karena sejarah penyatuan air dan tanah diikuti oleh 34 provinsi, dan tidak akan ditambah lagi jumlah tonggak-tonggak ini karena kita tidak tahu kalau pemekaran provinsi misalnya jadi 100. Nah, tidak mungkin tonggaknya kita tambah juga jadi 100. Jadi air dan tanah dulu dari 34 provinsi, dan memang terasa sekali aura Bhinneka Tunggal Ika di sini. Area yang sangat luar biasa sekali. Dan tugu titik nol ini berada di Plaza C, Plaza Bhinneka Tunggal Ika C. Nah, dimana Plaza C ini sudah terdapat berbagai macam fasilitas. Selain tugu titik nol, ada taman, ada jalur kenangan nomor 3 yang ini di tengah-tengah ini. Kemudian ada Plaza Utara, Plaza Selatan, dan lengkap dengan regulasi yang harus dijalankan ketika berada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Ya, luar biasa sekali ini. Jadi tonggak-tonggak ini ada di bagian Plaza C, ada di bagian Plaza B dan Plaza A di sebelah sana. Dan saat ini tugu titik nol sepertinya bulan Agustus akan dibuka untuk umum. Dulu ini kalau kita ingat, ini kontur tanahnya jurang, apalagi tugu titik nol itu berada di bawah ya. Tapi saat ini sudah ditimbun
lebih dari 20 meter hingga jadi rata seperti ini. Dan masing-masing tonggak Nusantara ini ada simbol-simbolnya ya, yang mewakili masing-masing provinsi. Dan ini banyak pohon-pohon yang sudah ditanam, berbagai jenis pohon. Ini Plaza C, dan kalau sebelah sini Plaza B, dan masing-masing ABC ada tonggak-tonggak Nusantara dengan berbagai macam motif. Ada di Instagramnya, saya lupa nama Instagramnya, Sumbu Kebangsaan tahap 2 dari Berantas Abipraya. Di situ dijelaskan masing-masing provinsi ada logo-logonya. Nah, biasa kalau logo kapal ini berkaitan erat dengan provinsi di Sulawesi. Dan ini adalah legendanya. Nah, ini Plaza A, Plaza B, dan Plaza C. Kita berada di perbatasan antara Plaza Bhinneka Tunggal C dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika B. Ya. Dan di sini ada forest trailnya ya. Forest trail dengan pemandangan ke Bukit Bendera dan Taman Kusuma Bangsa serta Istana Garuda di situ. Saat ini masih terbatas untuk umum, belum semua area bisa dikunjungi. Tapi ini spesial untuk kegiatan Eco Traveler yang telah dibuka pendaftarannya, dan boleh untuk setiap Sabtu dan Minggu. Ini Plaza Bhinneka Tunggal Ika B ini ya. Sampai sini aja batasnya ya. Sampai sini dulu. Oke, biar tunggu rampung dulu biar bisa dikunjungi. Dan ini Plaza Bhinneka Tunggal B ke arah sana. Ada Plaza B Utara, Plaza Moses B Selatan, dan ada forest trail seperti di Plaza Seremoni. Kondisinya sungguh indah, dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini luas, lebih luas dari Plaza Seremoni. Dan semoga saja segera dibuka untuk umum, karena dulu baru titik nol itu hype-nya luar biasa, ramenya sangat luar biasa, kunjungan dari berbagai negara, berbagai daerah di Indonesia. Apalagi yang seperti ini sudah dibuka untuk umum, pasti akan lebih wah lagi ini. Dan kalau kita lihat Plaza Seremoni juga sudah dibuka untuk umum, itu ramenya luar biasa sekarang. Dan kalau ditambah ini juga dibuka untuk umum, apalagi nanti menjelang tahun baru, menjelang 17 Agustus saja, ini pasti ramai sekali. Kalau Plaza Bhinneka Tunggal Ika ada di dekat Bukit Bendera sana.
Dan lahan pakuan ini tepat di sebelah sini lahan, membatasi jalan itu ke arah sana. Dan ini kita lihat area pedestrian yang ada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Lebar sekali ya area pedestriannya, dan cocok untuk bersepeda juga. Jadi di IKN ini adalah budaya baru bagi warganya yang kelak akan tinggal di sini, maupun orang-orang yang akan pindah ke sini. Budaya di sini adalah kemanapun bisa kita tempuh berjalan kaki dan bersepeda, dari satu taman ke taman lain, gedung ke gedung lain, dan udaranya sangat sejuk sekali di sini. Pohon-pohon berbagai macam jenis sudah mulai ditanam, dan ini ya tadi lahan pakuan di sebelah area pedestrian ini. Dan dari sini kelihatan Swiss Hotel di balik tanah ini. Nah, ini tadi kalau nggak salah namanya Plaza Rest Area ya. Kalau kita lihat di legendanya tadi, akan ada tenan-tenan sepertinya di rest area ini. Dan dulu sempat memang berwacana pakuan akan dibangun, dan dibangun duluan itu adalah food festival yang memanjang dari titik nol. Dan pakuan itu memang terkenal dengan terkenal dengan food festivalnya. Kalau kita lihat di setiap mal-mal pakuan, baik itu di Jakarta maupun di Surabaya, pasti ada food festival yang skala besar. Nah, ini Plaza Bhinneka Tunggal Ika, kita berada di nomor 4, Plaza Moses. Plaza Moses luar biasa, indah sekali pemandangannya. Dan kalau kita sehari-hari tinggal di IKN, kita otomatis akan terbiasa berjalan kaki maupun bersepeda. Itu akan membuat tubuh kita lebih kuat karena kita aktif bergerak. Bisa dirasakan perbedaannya kalau kita tinggal di Jakarta, kita sering harus berkendara ya, ke antara satu gedung ke gedung lain. Tapi di sini nanti kita cukup jalan kaki atau bersepeda. Makanya kalau saya lihat di Jakarta, Car Free Day itu banyak sekali peminatnya ya, karena memang penduduk di sana merindukan adanya fasilitas untuk berjalan kaki ataupun bersepeda. Makanya itu kalau saya ke Jakarta ikut Car Free Day atau ikut event-event lari, itu pasti pesertanya membludak, karena memang masyarakat itu sepertinya memang sudah mau dan sadar pentingnya bergerak, berjalan kaki atau bersepeda. Tapi kita butuh dukungan pemerintah untuk menciptakan fasilitasnya itu. Dan di IKN ini fasilitas bersepeda dan berjalan kaki semua ada, baik itu di area taman, area jalan, sampai di gedung-gedungnya pun disediakan area untuk berjalan kaki dan bersepeda. Jadi luar biasa. Dan melalui kegiatan Eco Traveler yang diselenggarakan Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, kita diajarkan tadi, kita dari balai kota ke titik nol,
Dan ini akan lanjut ke gedung Bank Indonesia dan sampai ke Plaza Seremoni. Nanti kita akan berjalan kaki. Tapi di video ini secara khusus saya akan membahas mengenai titik nol dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan lahan Pakuwon itu sampai sini nanti, sampai ujung dari Tonggak Nusantara, seluas 7,2 hektar. Kalau lahan The Gem Group itu di sebelahnya Embung kalau nggak salah nantinya. Luar biasa, luas sekali Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini. Sekarang kita berada di nomor 2 dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika A. Kita masuk ke Forest Trail. Plaza A. Nomor 2 Plaza A Selatan. Nah, ini kita masuk ke area Forest Trail. Terlihat memang masih ada sedikit pekerjaan konstruksi, di mana area pedestrian ini sedikit dirapikan. Dan ini adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika A yang berbatasan dengan Rumah Sakit Kemenkes. Dan ini kita terus melangkah di area Forest Trail yang ada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika A. Ini ada papan penunjuknya. Jadi betul luas sekali di sini. Dan Forest Trailnya juga mirip di Plaza Seremoni, dia bercabang. Kita bisa ke kanan, bisa ke kiri. Muaranya sama ya ke ujung sana. Jadi kita coba ikutin Forest Trail yang ini. Dan ini Plaza Bhinneka Tunggal Ika dibangun di atas lahan jurang ya, yang Forest Trailnya ini. Kalau yang di atas itu kayaknya di lahan timbunan, tapi yang bawah ini dibiarkan jadi jurang, sehingga ketika ada air hujan, airnya akan mengalir ke bawah sini. Dan memang luar biasa kontraktor Berantas Api Peraya ini ya. Nah, ini embungnya luar biasa. Vibes-nya kayak di luar negeri ini. Plaza Bhinneka Tunggal Ika A. Dan ini adalah rusun SN1 yang berada di kawasan Hunian Timur atau East Resident. Dan ini adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika A. Cantik sekali pemandangannya, seperti mirroring tonggak-tonggak Nusantaranya. Ini kalau sudah aktif ini ya, pasti akan banyak orang jogging dan bersepeda.
apalagi sudah ASN berpindah. Ini adalah sejarah baru Indonesia. Betapa indahnya ibu kota Nusantara dengan konsep dan budaya baru, pemikiran modern akan menjadikan SDM yang unggul di IKN ini. Luar biasa sekali pemandangannya. Ya, kita sudah berada di ujung dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Aku udah nyalain. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bank Indonesia, dan ini adalah Bukit Bendera, berada dekat sekali dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Oke, inilah ujung dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebelah kita ini Pakuwon, dan ada satu hotel di atasnya nanti di sini, Pakuwon Mall. Jadi sangat strategis Pakuwon, bersebelahan dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika A, B, dan C. Dan ini kalau nggak salah sebelah rumah sakit Kemenkes ini lahannya Fasanta dan Jambuluwuk. Nah, ntar saya lupa. Fasanta kalau tidak salah. Fasanta, Hotel Fasanta, dan hotel kalau tidak salah ada 2 hotel kalau tidak salah di sini. Satunya saya lupa hotel apa. Oke, sekian dulu vlog di titik nol. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.